Kita ke informasi pertama pemirsa, update terkini erupsi Semeru. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban Gunung Semeru yang meletus pada Sabtu 4 Desember 2021 sore terus bertambah. Berdasarkan data dari BNPB, ada 8 desa yang terdampak, yakni Desa Sumberwulu, Sumber Mujur, Penanggal, Desa Candipuro, dan Desa Sumberrejo. Semuanya berada di Kecamatan Candipuro, Lumajang. Lalu desa lainnya yang terkena tragedi Gunung Semeru 2021 tersebut yakni Desa Supiturang, Sumber Urip, dan Oro-Oro Ombo berada di Kecamatan Pronojiwo. Semuanya berada di Kabupaten Lumajang. Gunung Semeru yang berada di daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Jumlah korban jiwa Gunung Semeru menurut data terakhir pada Minggu 5 Desember 2021 malam ada sebanyak 14 orang. Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebutkan jumlah masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru kembali bertambah menjadi 5.205 jiwa, sedangkan yang berada di pengungsian sebanyak 1.300 orang. Sedangkan luka berat ada 35 orang. Menurut data dari BNPB, untuk luka ringan berjumlah 21 orang, sehingga total korban luka berjumlah 56 orang. Diketahui angka ini berkurang dari rilis siang pada hari ini yang berjumlah 69 orang. Untuk mengetahui suasana terkini di daerah terdampak erupsi Gunung Semeru, telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon jurnalis FTV Jember M. Zidan. Halo, selamat sore Zidan. Ya, selamat sore Agung. Ya, Zidan, saat ini Gatekeeper tengah mengupdate informasi mengenai erupsi Gunung Semeru. Bisa diinformasikan kepada kami seperti apa suasana terkini di sana, di lokasi Anda saat ini, baik warga maupun rumah-rumah warga terdampak dari erupsi Gunung Semeru? Ya, baik Ageng, tadi sebelum sekitar jam 10 sempat terjadi kepanikan warga yang diduga karena di situ ada erupsi susulan. Seluruh pengungsi dan para relawan dihimbau untuk meninggalkan lokasi dan bergegas untuk mencari tempat yang aman. Kepanikan itu cukup mengagetkan semua potensi, termasuk para relawan yang melakukan pendampingan kebencanaan ini. Akhirnya mereka turun dan kemudian dilakukan langkah sterilisasi. Termasuk saat ini saya berada di Balai Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Sudah dilakukan sterilisasi, naik statusnya menjadi level kuning ya, zona kuning maksud saya. Di kawasan ini menjadi zona kuning yang dikosongkan kondisinya bagi para pengungsi, dan mereka dipindah atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman di tempat pengungsian yang lain, seperti itu. Nah, sejauh ini memang data yang sudah diupdate, sejauh ini terdapat 902 orang pengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, di Kecamatan Candipuro sendiri terdapat 409 orang yang tersebar di 6 titik pengungsian. Kemudian di Kecamatan Pronojiwo itu terdapat 305 orang yang tersebar di 9 titik pengungsian. Kemudian ada juga pengungsi yang ditempatkan di Kecamatan Pasirian yang terdapat 188 orang di 3 titik pengungsian. Di beberapa titik pengungsian inilah para pengungsi itu ditampung untuk agar supaya terhindar dari ancaman erupsi susulan. Seperti itu, Ageng. Iya, sesuai yang disebutkan Zidan, di Sumberwulu saat ini disterilisasi dan ditetapkan sebagai zona kuning. Selain di Desa Sumberwulu, daerah mana saja Zidan yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru ini? Kawasan-kawasan terparah sebenarnya ada di Curah Kobokan ya, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Jadi titik terparah memang ada di 2 kecamatan terdampak, yakni di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro.
Cuman jumlah pengungsi yang terbanyak itu memang di Kecamatan Candipuro ini. Hmm. Dan wilayah yang paling terdampak parah itu berada di Kampung Renteng, Dusun Kebon Deli, Desa Sumberwuluh ini, Kecamatan Candipuro. Kemudian juga di Curah Kobokan, Desa Sepipurang, Kecamatan Pronojiwo. Dua lokasi itu menjadi yang paling terparah terdampak dari paparan abu vulkanik ya, Gunung Semeru. Seperti itu. Ya, sejauh ini apakah sudah ada data, Zidan, mengenai korban dari erupsi Gunung Semeru, baik dari beberapa desa yang sudah disebutkan, di Sumberwulu, Candipuro, dan Supiturang? Baik, yang terupdate data yang terkini hingga sore ini yang kami dapatkan informasi dari relawan itu terdapat 21 orang yang sudah berhasil dievakuasi jenazahnya dalam status meninggal dunia. Yeah. 21 orang ini sehari ini saja ada 7 orang. Jadi jumlah kemarin itu 14 orang, ditambah hari ini totalnya menjadi 7 orang, berarti terdapat 21 orang. Itu yang sudah berstatus meninggal dunia ya di beberapa titik yang ditemukan. Barusan saja tim SAR itu mengevakuasi beberapa jenazah dari dusun Curah Kobokan yang dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Ya. Untuk rumah sakit terdekat untuk dilakukan proses evakuasi dari jenazah korban gunung erupsi ini di wilayah mana, Zidan? Kalau titik proses identifikasi, pos antemortem itu dipusatkan di Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Posisinya, dan rumah sakit penyangga termasuk rumah sakit daerah Pasirian itu sebagai rumah sakit penyangga bagi para korban yang mengalami luka-luka. Nah, untuk korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Haryoto untuk dilakukan proses otopsi, proses identifikasi di sana oleh tim DVI Polri. Seperti itu. Baik, beberapa daerah juga yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru seperti Sumbermujur, Penanggalan, Candipuro, Sumberjo. Para warga yang masih selamat ini dievakuasi di daerah mana dan proses evakuasinya seperti apa? Kalau skenario maksud saya adalah kalau titik-titik pengungsian mereka yang kondisinya terpapar rumahnya itu dievakuasi ke 3 kecamatan ya, seperti yang saya sebut di awal. Di Kecamatan Pronojiwo itu ada 9 titik pengungsian, kemudian di Kecamatan Candipuro itu ada 6 titik pengungsian, kemudian di Kecamatan Pasirian itu ada 3 titik pengungsian. Di titik-titik pengungsian inilah mereka itu ditampung sementara hingga kondisinya aman. Itu. Kalau berbicara tentang skenario pencarian, sebagaimana yang saya dapat informasi dari tim Basarnas Jawa Timur tadi, bahwa skenario pencarian korban itu difokuskan di beberapa titik terparah dengan pola beregu. Dalam satu regu ini bekerja hanya beberapa jam saja, kemudian jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, mereka akan ditarik menunggu kondisi cuaca kembali normal. Dan tadi sempat dikagetkan oleh dugaan adanya erupsi susulan, itu membuat semua komponen yang ada yang terlibat dalam proses penanganan bencana ini juga sempat panik dan mengevakuasi ke titik aman bagi warga yang mendekati lokasi-lokasi yang berada di titik bahaya. Ya, Zidan, sesaat setelah Gunung Semeru erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021 kemarin, jembatan Perak yang menjadi jalur penghubung antara Kabupaten Lumajang dan juga Kabupaten Malang terputus. Lalu seperti apa skenario lalu lintas di sana pada saat ini ketika jembatan penghubung ini sudah tidak lagi berfungsi? Sejauh ini kondisi jembatan itu masih tutup total. Artinya belum ada jalur alternatif untuk menyambungkan jalur nasional menghubungkan Lumajang dan Malang ini. Artinya bahwa sejauh ini belum ada penanganan untuk ke arah jembatan alternatif. Artinya masih terputus total. Nah,
lagi sebagaimana informasi yang saya dapatkan dari beberapa komponen dari Basarnas tadi bahwa eh, unsur atau potensi besar yang akan melakukan pencarian korban di Kecamatan Pronojiwo dilakukan, mereka harus memutar arah melalui jalur Probolinggo untuk mencapai di lokasi. Karena kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melalui jembatan atau melalui jalur yang menghubungkan antara Kecamatan Candipuro dengan Kecamatan Pronojiwo. Gitu. Baik, jika pada sekitar pukul 10 pagi tadi, Zidan, ada potensi erupsi Semeru, apakah hal ini bisa diantisipasi oleh BMKG jika ada kemungkinan erupsi ulang? Kalau erupsi susulan itu sudah terjadi beberapa kali sebenarnya, tiraknya cepat, kemudian dan magnitudonya itu kategorinya sedang. Tadi pagi saja sebelum terjadi kepanikan itu juga terjadi adanya erupsi susulan di puncak Semeru, kemudian hanya radiusnya hanya beberapa kilo saja, ini tidak sampai pada pemukiman. Cuma hal itu sudah terdeteksi oleh tim, termasuk tim dari BMKG untuk melakukan pengamatan cuaca, bagaimana kondisi cuaca ini terpantau dengan akurat, dengan seksama. Setiap ada pergerakan dan berpotensi terjadinya erupsi susulan, segera diinformasikan kepada seluruh komponen atau potensi relawan kebencanaan yang terlibat hari ini. Sebagai informasi saja bahwa jumlah relawan atau yang terlibat, sebagaimana informasi dari Basarnas tadi, terdapat 700 personel gabungan dari berbagai unsur, baik Basarnas, TNI, Polri, dan berbagai unsur relawan lainnya yang terlibat dalam aksi kemanusiaan bencana erupsi Gunung Semeru kali. Ya, Zidan mungkin bisa diinformasikan juga seperti apa akses komunikasi dan juga listrik di daerah terdampak dari erupsi Gunung Semeru saat ini di sana. Kalau pasokan listrik sendiri aman, artinya di beberapa titik, bahkan di lokasi yang saya tempatikan itu, di Balai Desa Simbrewulu ini masuk kawasan zona kuning, artinya zona yang mendekati zona bahaya, itu pasokan listriknya masih aman, artinya tetap terjamin. Tugas atau relawan yang ada di sini semua tidak kesulitan dalam arti pasokan listrik. Kemudian untuk telekomunikasi sendiri, jaringan komunikasi sendiri, sebagai di daerah di kawasan ini, di desa Sumberwulu ini juga relatif masih aman juga. Secara sinyal dari berbagai jaringan di daerah masih aman, artinya tidak ada kendala yang cukup berarti dari kita telekomunikasi di sini, seperti itu. Iya, untuk kebutuhan makanan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru seperti apa, Zidan, saat ini? Kebutuhan logistik masih terbilang cukup tercukupi karena suplai makanan dan bantuan terus berdatangan. Seperti halnya tadi di Desa Sumberwulu sendiri itu mendapatkan suplai logistik dari berbagai unsur, baik unsur lembaga organisasi masyarakat atau organisasi OKP, terus kemudian dari pihak swasta, termasuk dari pengusaha, dan termasuk salah satunya dari sumber itu ada dari pihak owner Jira Group ya, yang memberikan bantuan berbagai macam kebutuhan, termasuk kebutuhan pakaian layak, kemudian kebutuhan bayi, kemudian kebutuhan siap saji, makanan siap saji, semua terpenuhi. Kemudian termasuk kebutuhan kuliner juga dan berbagai kebutuhan logistik lainnya. Sejauh ini yang saya dapatkan informasinya masih relatif aman, tidak perlu dikhawatirkan. Ya, baik Muhammad Zidan, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Kita akan terus mengupdate informasi mengenai erupsi Gunung Semeru. Selamat menjalankan tugas kembali. Terima kasih, selamat sore. Sore.